Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Anak-anak sekalian, kita masih dalam masa pandemi. Oleh karena itu, anak-anak harus rajin berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Selain itu, anak-anak juga harus mengikuti protokol dari pemerintah tentang COVID. Tetap cuci tangan sebelum dan sesudah memegang sesuatu, demi menghindari menyebarnya virus COVID-19. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Tepatnya teks eksplanasi bagian yang pertama. Apa sajakah itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, ini adalah tampilan awal teks eksplanasi bagian yang pertama. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau yang dibaca. Jadi setelah pembelajaran ini, siswa diharap mampu memahami informasi yang diperoleh, baik yang dibaca maupun yang didengar. Yang akan dibahas adalah mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Yang pertama yaitu tentang pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, tujuan teks eksplanasi. Dan yang ketiga, perbedaan eksplanasi dan juga argumentasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Sehingga apapun yang terjadi di kehidupan sehari-hari sebenarnya itu bisa dibahas ke teks eksplanasi. Karena sesuai dengan namanya eksplanasi, yaitu menjelaskan, memberikan penjelasan. Penjelasan terhadap apa? Terhadap semua fenomena yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian tujuan. Apa tujuan kita mempelajari teks eksplanasi? Tujuannya yaitu memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi. Misal, bagaimana terjadinya hujan, bagaimana terjadinya angin puting beliung, kemudian bagaimana terjadinya petir, misal di sosial, bagaimana virus COVID ini bisa menyebar, kemudian bagaimana cara penanganannya, seperti itu. Sehingga ketika siswa sudah belajar tentang teks eksplanasi, diharapkan siswa itu mampu dan mau mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar. Sehingga setelah mempelajari ini, siswa akan peka terhadap segala sesuatu yang dilihatnya. Kenapa? Karena tujuan utama dari pembelajaran teks eksplanasi adalah mampu memberikan rasa ingin tahu yang sangat besar. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan eksplanasi dan argumentasi. Sebenarnya dua hal tersebut beda atau tidak ya? Nah, mari kita lihat. Eksplanasi. Eksplanasi menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau fenomena sosial. Sekali lagi, jadi untuk eksplanasi itu memberikan penjelasan tentang apa? Tentang fenomena alam atau fenomena sosial. Kemudian yang berikutnya, teks eksplanasi ini sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain lagi sesudahnya. Dalam artian, untuk eksplanasi ini merupakan sebab dan akibat. Jadi kalimat yang pertama merupakan sebab untuk kalimat yang kedua. Kalimat kedua merupakan sebab untuk kalimat yang berikutnya. Begitu seterusnya. Karena di sini adanya suatu proses. Kemudian contohnya,
Pertumbuhan kecambah. Nah, di sini ada bacaannya. Pertumbuhan dimulai dari kecambah, struktur awal yang muncul berupa radikula atau akar primer. Hal ini menunjukkan bahwa yang pertama kali dibutuhkan kecambah adalah air dan kebutuhan untuk melekat pada tanah. Akar primer akan tumbuh secara lateral, membentuk akar sekunder, dan selanjutnya tumbuhlah cabang-cabang menjadi suatu sistem akar. Teks ini merupakan contoh teks eksplanasi. Mengapa? Karena dalam teks ini memberikan penjelasan tentang bagaimana tumbuhnya kecambah. Yang berikutnya, argumentasi. Kalau untuk argumentasi, merupakan suatu paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan cara menjabarkan pendapat, ulasan, bahasan, atau ide pribadi penulisnya. Ingat ya, menjabarkan pendapat, ulasan, bahasan, atau ide pribadi penulisnya. Dengan kata lain, argumentasi ini merupakan suatu opini atau pendapat. Nah, untuk tujuannya, kalau argumentasi ini, tujuannya adalah untuk meyakinkan atau untuk mempengaruhi pembaca agar memiliki pendapat yang sama dengan pendapat penulis. Berarti tujuannya yaitu meyakinkan atau mempengaruhi pembaca agar mempunyai pendapat yang sama dengan penulisnya. Nah, ini contohnya. Media pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Namun, sebagian dari kita menganggap hal itu kurang penting. Di Indonesia saja, penyebaran media pendidikan kurang merata. Contohnya saja, di daerah Papua yang saat ini tenaga pengajarnya masih sangat kurang. Ditambah lagi dengan kurangnya media pendidikan. Akibatnya, tingkat kecerdasan berbeda-beda antar daerah. Seharusnya, upaya pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa harus tetap ditingkatkan, terutama dalam penyebaran media pendidikan di daerah-daerah terpencil. Contoh teks ini merupakan argumentasi. Mengapa? Karena kita diyakinkan oleh penulis agar kita meyakini bahwa tulisan ini merupakan hal yang benar. Dari segi siapa? Dari segi penulisnya.